Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sulistiarini selaku moderator pada kegiatan sosialisasi perpanjangan studi yang diadakan pada sore hari ini dari PK 186, Prodi Magister Ilmu Hukum pada periode ganjil 2022. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua peserta sosialisasi yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan sosialisasi perpanjangan studi pada sore hari ini, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Sahabat Awardi Kelurahan LPDP UGM Bahagia. Selain itu, saya ucapkan terima kasih kepada kelurahan yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan sosialisasi pada sore hari ini. Dan selanjutnya, saya akan menyapa terlebih dahulu perwakilan dari kelurahan, yang mana pada sore hari ini diwakili oleh Mas Nur Aji Pratama. Kepada Mas Nur Aji Pratama, saya persilahkan. Halo Mbak Tia, selamat sore. Sore Mas. Ini langsung sambutan apa gimana Mbak? Iya Mas, silahkan. Sambutan sekaligus pembukaan. Oke, baik, terima kasih Mbak Tia. Sebelumnya saya mulai ya, saya mohon izin waktunya teman-teman sebentar saja karena saya lagi ada kegiatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang pertama, yang paling saya hormati ya, rekan-rekan dari kelurahan, terkhusus divisi Sahabat Awardi yang sudah meluangkan tenaga dan waktunya untuk mengadakan salah satu agenda penting, yaitu sosialisasi yang berkaitan dengan perpanjangan studi, di mana ada beberapa hal yang memang rekan-rekan harus pahami ketika ingin studinya lancar, dan juga ada hal-hal yang ada kebijakan baru tentunya yang dari kebijakan itu sangat berdampak dengan durasi studi kita. Oleh karenanya penting bagi teman-teman semua untuk mengikuti sosialisasi pada sore hari ini. Yang selanjutnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sahabat Awardi dari Divisi Sahabat Awardi, terkhusus kepada para pemateri, ada Mas Gilang, ada Mas Muhsin, yang nantinya mohon kepada rekan-rekan untuk didengarkan baik-baik, dan jikapun itu nanti ada hal-hal yang belum bisa dipahami, itu disampaikan agar tidak bertanya dua kali, karena memang ini adalah satu hal yang baru ya di LPDP sendiri, ketika memang terkait dengan LOG yang awalnya itu 24 bulan menjadi 18 bulan ya, itu juga menjadi problematika ketika kita dihadapkan pada persoalan itu. Yang selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf dari kelurahan LPDP, terus dari Mas Lurah yang belum bisa hadir. Saya selaku sekjen mewakili kelurahan LPDP UGM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan kepada sahabat Awardi ketika hal-hal yang ingin dilakukan atau kegiatan-kegiatan kelurahan yang belum bisa kami fasilitasi dengan sebaik mungkin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin singkat saja Mbak, karena pada sore ini saya sedang di jalan, saya harus berangkat lagi karena ini lagi minggir aja. Oke, makasih Mbak Tia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Nur Aji Pratama atas sambutan singkat sekaligus pembuka untuk acara kegiatan sosialisasi kami pada sore hari ini. Jadi langsung saja teman-teman tanpa berlama-lama, untuk selanjutnya saya akan sedikit memperkenalkan mengenai kedua narasumber kita pada kegiatan sosialisasi perpanjangan studi pada sore hari ini, yaitu untuk narasumber yang pertama, Mas Gilang Prasetyo dari Magister Linguistik, yang mana beliau akan menyampaikan materi berkaitan dengan syarat-syarat dan dokumen apa saja yang harus teman-teman penuhi dan persiapkan untuk proses pengajuan perpanjangan studi melalui e-beasiswa. Selamat sore Mas Gilang, apakah sudah terhubung? Ya, sudah Mbak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mas. Oke.
Kemudian untuk narasumber yang kedua, Mas Muksin Wicaksana Al-Bakri dari Magister Bioteknologi, yang mana akan melakukan praktik secara langsung mengenai tata cara pengajuan permohonan perpanjangan studi melalui e-beasiswa. Untuk Mas Muksin, apakah sudah terhubung? Sudah, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas. Baik, sebelum kegiatan sosialisasi pada sore hari ini dimulai, saya informasikan kepada teman-teman semua jika ada pertanyaan maupun konfirmasi lebih lanjut mengenai materi yang dipaparkan oleh kedua narasumber, untuk dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat, yang mana nanti akan kami bacakan dan akan kami jawab semaksimal mungkin setelah sesi pemaparan materi selesai dan pada saat sesi tanya jawab dimulai. Baik, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, maka kami akan masuk ke dalam inti dari kegiatan sosialisasi perpanjangan studi pada sore hari ini. Untuk narasumber pertama, kepada Mas Gilang, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiar atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin membagikan layar ya, membagikan sebentar. Apakah sudah bisa terlihat di layar teman-teman? Sudah, Mas. Oke, baik. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan administrasi, kemudian berkas-berkas yang diperlukan untuk perpanjangan studi, khususnya bagi teman-teman yang masa studinya yang di LOG ini tertera 18 bulan, sementara yang diperlukan adalah 24 bulan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal tentang mengapa harus memperpanjang studi. Jadi mengacu pada buku panduan ya, buku panduan penerima beasiswa, di sini ada beberapa syarat di mana awardee bisa mengajukan perpanjangan studi. Yang pertama ini adalah jika terkena bencana alam atau non alam yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi, kemudian menderita sakit kronis atau sakit yang membutuhkan perawatan panjang. Kemudian yang C, gangguan kesehatan mental. D, mengambil atau melakukan cuti akademik yang disetujui LPDP. Kemudian terkendala dari pembimbing penelitian yang mungkin sakit atau meninggal dunia atau pindah dari perguruan tinggi tujuan. Dan yang F adalah kendala dalam pelaksanaan penelitian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pribadi. Dan ini keenam hal ini yang nanti berkaitan dengan masa studi yang mengakibatkan masa studinya tidak sesuai dengan LOG seperti itu ya. Kemudian di sini adalah beberapa ya syarat-syarat untuk perpanjangan studi. Yang pertama ini ada durasi studi tertera di LOE unconditional atau letter of guarantee. Jadi di sini kalau di LOE yang dari kampus kan ini teman-teman di situ tertera 24 bulan untuk yang magister ya. Sedangkan yang letter of guarantee ini berbeda-beda, ada yang 18, ada yang 24 bulan. Kemudian yang B ini memiliki peluang besar untuk lulus studi dengan mendapatkan ijazah sesuai program yang tercantum dalam LOE unconditional. Dalam hal ini berarti 24 bulan. Yang C adalah telah melakukan pelaporan perkembangan akademik secara lengkap. Dan yang D melampirkan surat permohonan perpanjangan masa studi, kemudian letter of guarantee, LOE unconditional, kemudian transkrip nilai, surat rekomendasi pembimbing, study plan yang sesuai dengan format yang ditentukan LPDP, dan berkas pendukung lainnya seperti format perpanjangan masa studi, study plan, dan cara mengisi study plan. Dan ini 4 berkas yang harus teman-teman gunakan untuk keperluan perpanjangan ini. Yang pertama itu surat rekomendasi pembimbing penelitian atau tugas akhir atau pembimbing akademik. Yang kedua ini LOE unconditional atau izin perubahan durasi studi. Kemudian ketiga ada transkrip nilai yang terakhir. Yang keempat ini study plan. Dan di slide berikutnya akan dijelaskan beberapa terkait tadi. Yang ini bisa dilihat di layar adalah surat rekomendasi pembimbing penelitian atau tugas akhir atau pembimbing akademik. Nanti
ini sebenarnya sudah disediakan dari LPDP dan nanti di akhir slide juga sudah disertakan linknya untuk nanti teman-teman bisa akses. Tampilannya kurang lebih seperti ini, nanti teman-teman bisa isi. Kemudian yang B, itu LOE unconditional itu menggunakan LOE yang sudah teman-teman punya, karena kalau magister kan terteranya 24 bulan ya, jadi menggunakan itu tuh sudah bisa menggunakan LOE yang sudah ada. Kemudian yang C, transkrip nilai terakhir ini bisa teman-teman ambil dari si master tentu saja. Kemudian study plan ini nanti juga ada di link yang disertakan di akhir presentasi ini, dan nanti teman-teman bisa download dan edit sesuai dengan keadaan teman-teman masing-masing. Nah, untuk beberapa step perpanjangan studinya, yang pertama ini tentu saja kita harus login dulu di e-beasiswa ya. Kemudian klik di bagian administrasi beasiswa, di bagian submenu perubahan durasi studi yang di kotak merah di slide ini ya. Berikutnya di submenu yang tadi, ini nanti teman-teman klik di bagian buat permohonan atau yang tombol biru. Ini seharusnya kalau memang belum pernah mengajukan perpanjangan studi memang kosong seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan di kotak yang biru ini. Berikutnya, nah ini disesuaikan dengan data teman-teman, tapi yang paling krusial di sini itu di 3 poin yang terakhir, yaitu di jenis perubahan durasi studi. Ini nanti teman-teman pilih perpanjangan studi dengan pembiayaan. Ini 3 yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian menu pengajuan perpanjangan masa studi tahun keempat bagi penerima beasiswa dosen atau budi tidak. Kemudian pengajuan karena COVID itu diisi yang tidak. Untuk selebihnya ini disesuaikan sesuai data teman-teman. Kemudian berikutnya di bagian form permohonan itu tanggal akhir studi diusulkan ini nanti diisi sesuai batas 24 bulan, yaitu di sini 31 Juli 2024 itu saya rasa sudah cukup ya untuk bisa mencapai 24 bulan. Kemudian di 2 kotak paling bawah di alasan perubahan durasi studi itu jangan lupa teman-teman memilih bagian kendala lainnya yang dapat dibuktikan tidak disebabkan oleh kelalaian pribadi. Jadi ini menunya drop down ya, dan nanti teman-teman pilih yang isinya kendala lainnya yang bukan disebabkan oleh kelalaian pribadi. Berikutnya di bagian keterangan teman-teman bisa isi seperti ini saja. Mungkin disamakan saja, ini nggak apa-apa ya. Di bagian keterangan boleh teman-teman catat atau mungkin di screenshot terlebih dahulu. Oke, next. Nah, kemudian yang ini adalah tempat untuk mengunggah atau mengupload file-file yang diperlukan. Di sini ada surat rekomendasi pembimbing penelitian, kemudian ada LOE unconditional terbaru. Ya ini sebenarnya pakai LOE yang sudah kita punya itu nggak apa-apa. Kemudian transkrip nilai terakhir sesuai teman-teman. Ini berarti transkrip nilai berarti semester 2 seperti itu ya, yang sudah ada nilainya. Kemudian study plan itu nanti akan disampaikan lebih lanjut nanti. Nah, nanti jika sudah file-filenya sudah diunggah, teman-teman akan mendapatkan email dari pihak LPDP ini dengan judulnya permohonan perubahan durasi studi berhasil dibuat. Ini untuk konfirmasi kalau teman-teman sudah mengajukan perubahan studi seperti itu ya. Kemudian nanti email yang kedua ini akan menginformasikan kalau permohonan atau pengajuan kita itu sedang dalam proses. Nah, nanti yang terakhir dari pihak LPDP akan disetujui permohonan perubahan durasi studinya kalau berkasnya memang sudah tepat dan sudah lengkap. Nah, kemudian setelah
nanti sudah disetujui, teman-teman akan mendownload SK yang terbaru. Ini jadi untuk bisa mendapatkan LOG yang terbaru yang isinya 24 bulan seperti itu. Ini bagian menunya kurang lebih seperti ini. Berikutnya kalau sudah SK-nya sudah di-download, ini nanti teman-teman akan mengajukan LOG yang revisi. Jadi di sini pertama tambah pengajuan terlebih dahulu, kemudian kita mengajukan LOG dengan SK yang sudah tadi di-download. Nah, berikutnya ini di sini untuk tipe pengajuan LOG revisi yang perlu diperhatikan itu di bagian tipe pengajuan, itu nanti teman-teman pilih LOG revisi. Kemudian alasan revisi LOG-nya adalah perpanjangan masa studi. Berikutnya ini nanti diisi sesuai data teman-teman. Lama studinya di sini 24 bulan ya, yang terbaru. Mulai studinya disesuaikan, akhir studinya ini 31 Juli 2024. Seperti itu. Dan catatannya nanti revisi LOG dari masa studi 18 menjadi 24 bulan. Ini yang penting bagian tipe pengajuan dan alasan revisi LOG-nya ini diisi seperti ini karena nanti yang krusial itu di sini. Nah, ini kalau nanti sudah disetujui akan keluar seperti ini tampilannya ya. LOG revisi dan ini informasinya pengajuan disetujui. Nah, ini nanti ini link ini isinya adalah tadi mengenai study plan dan surat rekomendasi dari LPDP untuk ditujukan ke dosen pembimbing penelitian seperti itu ya. Nanti akan dibagikan linknya atau juga PowerPoint-nya. Lalu berikutnya Mbak Tiar ini langsung ke Mas Musin atau ke Mbak Tiar dulu aja? Mungkin langsung saja Mas ke narasumber yang kedua, baru nanti di akhir langsung sesi tanya jawab seperti itu. Oke, baik. Ya, ini untuk pemaparan berkas dan administrasinya saya cukupkan. Sekarang saya serahkan ke Mas Musin selaku narasumber kedua. Silahkan Mas Musin. Baik, terima kasih Mas Gilang. Begini teman-teman, jadi dalam perpanjangan studi ini menurut saya yang paling susah itu untuk mendapatkan tanda tangan dari pembimbing seperti itu. Sebenarnya yang paling susah seperti itu. Karena apa? Karena dengan teknisnya ini perpanjangan studi itu sama dengan kita mengurus SP, SK, kemudian LOG seperti itu. Yang susah itu mendapatkan tanda tangan. Karena apa? Beberapa teman saya itu bilang begini, untuk ketemu dosen pembimbing aja kayak takut kayak gitu. Sebenarnya permasalahannya itu bukan tentang soal berkasnya yang susah, itu tidak. Nah, ini saya share screen untuk cara pengisiannya yang tadi, mengulang yang Mas Gilang. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Ini untuk perpanjangan studi itu kita butuh 4 file. Yang satu ini formulir rekomendasi, yang kedua itu nanti ada transkrip nilai, yang ketiga itu ada LOA yang kita dapat pertama kali saat mendaftar. Kemudian yang keempat nanti study plan. Nah, untuk yang pertama itu formulir rekomendasi. Filenya nanti silakan di-download di link yang kita sertakan tadi. Begini teman-teman, formulirnya seperti ini. Nanti untuk nama silakan diisi nama, kemudian nomor induk beasiswa, seperti ini yang angkanya aja.
kemudian prodi atau fakultas teman-teman asalnya dari mana, kemudian Universitas Gajah Mada, kemudian tanggal awal studi, tanggal akhir studi, biasanya untuk yang master itu LOA-nya itu berakhir di 31 Juli. Harusnya sama seperti ini, 15 Agustus 2023 sampai 31 Juli 2024. Nah, untuk perpanjangan studi sendiri teman-teman itu baru bisa mengajukan itu 3 bulan sebelum selesai LOG-nya seperti itu. Jadi mungkin ada yang tahun 2022 genap mungkin belum bisa mengajukan LOG, mengajukan perpanjangan studi. Yang bisa mengajukan perpanjangan studi itu yang 2022 yang ganjil seperti itu. Kemudian itu akhir studi, kemudian tanggal akhir studi 31 Juli. Kemudian ini persetujuan pembimbing, biasanya ini nanti yang mengisi itu pembimbing kita atau supervisor kita. Untuk poin-poinnya yang harus dipilih itu nomor 1 ini dipilih paling atas, melebihi standar yang dipersyaratkan untuk magister. Yang lainnya dikosongin aja. Kemudian yang kedua ini diisi yang yes atau ya. Apakah Anda setuju jika penerima beasiswa tersebut mengajukan perpanjangan masa studi? Nanti ini diisi. Nah, nomor yang ketiga ini diisi oleh supervisor seperti itu atau dosen pembimbing kalian. Kemudian yang nomor 4 itu juga nanti diisi oleh supervisor. Kalau saya itu kemarin ini saya print kemudian diisi secara manual dengan tulis tangan. Tapi teman-teman bisa aja ini diisi oleh teman-teman. Biasanya tergantung kebijakan dari supervisornya kayak gitu atau dari pembimbingnya. Kalau pembimbingnya menghendaki untuk ditulis oleh beliau sendiri itu bisa. Kadang ada juga dosen itu yang kita yang nulis, dosen tinggal tanda tangan, tinggal dosennya teman-teman itu yang dosen seperti apa tipenya kayak gitu. Nah, kalau saya itu ini saya print kemudian nanti diisi oleh pembimbing saya kayak gitu. Ini nomor 5 hal lain ingin disampaikan ini opsional kayak gitu. Kalau tidak ada yang disampaikan tidak usah diisi. Kemudian nomor 3 ini syarat kelulusan. Syarat kelulusan. Nah, kalau di tempat saya bioteknologi itu syarat kelulusannya itu poin pertama ini tesis. Kemudian poin kedua itu ini publikasi jurnal. Kalau konferensi dan lainnya itu tidak perlu kalau di tempat saya, disesuaikan dengan prodi teman-teman seperti itu. Nah, untuk publikasi jurnal kalau di tempatku itu submitted aja. Beberapa prodi itu ada yang accepted, ada yang in review kayak gitu. Nanti disesuaikan. Kalau konferensi nasional, mungkin konferensi S3 mungkin itu perlu. Kalau yang lainnya tidak seperti itu. Nanti disesuaikan aja. Nah, kemudian tanggal perkiraan sidang akhir ini nanti diisi tanggal sidangnya. Kira-kira misal mengejar yudisium Juni, isi aja 31 Juli seperti itu. 31 Juni kayak gitu kalau mengejar Juni. Nanti disesuaikan aja dengan targetnya. Kemudian perkiraan wisuda buat S atau magis pasca sarjana itu sekitar bulan Agustus apa ya? Agustus atau bentar. Saya cek. Juli Agustus kayak gitu. Nanti disesuaikan aja dengan kalender kalau tanggal perkiraan wisuda. Kemudian ini untuk pembimbing tesisnya diisi pembimbingnya, kemudian tanda tangan di sini untuk tanggal penandatangannya. Kemudian ini untuk yang file untuk ini rekomendasi. Yang kedua ini perlu ditandatangani pembimbing. Kemudian ada file satu lagi yaitu studi plan yang perlu ditandatangani oleh pembimbing. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini filenya nanti udah ada di link tersebut. Nah, untuk cara mengisinya
nanti silakan ini ini dulu aja aktivitas saja apa saja yang teman-teman sudah lakukan dan akan lakukan seperti itu. Misal perkuliahan semester gasal. Nah, nanti start awalnya itu kan bulan pertama sampai bulan ke-6. Nah, ini awalnya diisi 1, kemudian ini diisi 6. Kemudian aktual start atau mulainya itu bulan pertama, kemudian selesainya itu bulan ke-6. Nanti di sini akan otomatis 100% kayak gitu. Yang nanti diisi aja perkuliahan semester gasal, genap, kemudian progres penelitiannya bagaimana, proposal penelitian, kemudian ada yang perlu kompre kayak gitu. Kemudian penelitiannya bagaimana. Ini bisa diisi sampai bawah kayak gitu. Disarankan untuk mengisinya yang lengkap seperti itu. Misal teman-teman nulis sempro, ini ditulis saja seminar proposal. Nah, untuk seminar proposal itu di berbagai studi kan beda-beda. Misal seminar proposal itu di bulan 13. Jadi mulainya plan startnya 13. Plan durasi sempro itu biasanya berapa bulan kayak gitu. Misal 3 bulan kayak gitu. Nah, startnya itu di bulan 13. Actual duration, durasi ininya diisi 3 kayak gitu. Nah, ini nanti diisi 100% karena sudah komplit. Nanti di sini akan otomatis bikin ini blok-blok seperti ini. Nanti diisi dengan selengkap-lengkapnya kayak gitu, sesuai dengan progres teman-teman dan progres yang akan dilakukan oleh teman-teman. Kemudian ini untuk periode highlight ini ditunjuk, ini diarahkan ke bulan kita mengajukan perpanjangan. Kalau sekarang kan November itu sekitar bulan 16 kan selesai 18 bulan. Bulan 16 ini diarahkan ke 16. Ini bisa digeser kayak gitu. Nah, ini diarahkan ke 16. Nanti pengisiannya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Semakin lengkap, semakin bagus kayak gitu. Kemudian nanti di sini tanggalnya, terus nama supervisornya sama nama teman-teman. Itu 2 file tadi, yang pertama yang formulir, yang kedua study plan ini yang untuk perpanjangan studi selain transkrip sama LOA. Kedua file itu sebenarnya mudah, tapi yang susah itu kan kita bertemu dosennya itu yang susah. Kemudian itu untuk filenya. Kemudian untuk cara mengajukan studinya, mengajukan perpanjangan studi, bentar saya share. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Gilang tadi, sama caranya. Yang pertama administrasi beasiswa, kemudian ke perubahan studi. Nah, kemudian ini buat permohonan. Nah, yang harus diisi ini jenis perubahan studi. Kita pilih perpanjangan studi dengan pembiayaan. Apakah termasuk penerima beasiswa dosen? Tidak. Ini disesuaikan. Kemudian pengajuan karena COVID? Tidak. Kemudian tanggal akhir studi diusulkan itu disesuaikan dengan LOA. LOA kita itu di 31 Juli 2024 seperti itu. Kemudian alasan perubahan studi ini ada banyak, pilih paling bawah. Kayak gitu. Kendala lainnya yang dapat dibuktikan dan tidak disebabkan oleh kelalaian pribadi. Kemudian keterangannya nah ini keterangannya seperti ini. Nanti bisa disesuaikan. Nanti kita share juga teksnya ini. Pengajuan ini dilakukan atas rekomendasi dari pihak CSL PDP melalui tiket bantuan pada saat memulai studi ketika pada saat itu warga yang mendapatkan LOJ dengan masa pendanaan 18 bulan. Rame-rame boleh komplain melalui tiket bantuan LPDP karena tidak sesuai dengan durasi studi yang tertera di LOA mahasiswa baru pasca sarjana UGM yaitu 24 bulan.
pengajuan ini diajukan untuk menyesuaikan durasi pendanaan LPDP yang awalnya 18 bulan menjadi 24 bulan yang sesuai dengan durasi studi yang tertera pada LOA Universitas, yaitu 24 bulan 15 Agustus 2022 sampai 31 Juli 2024. Itu setelah diisi, kemudian kita memasukkan file yang kita siapkan tadi. Yang pertama itu surat rekomendasi pembimbing, yang tadi yang kita isi pas awal tadi, setelah dimintakan tanda tangan. Kita masukkan LOA, transkrip nilai, kemudian study plan. Nah, untuk study plan itu formatnya PDF ya teman-teman, karena yang Excel tidak bisa masuk. Oh, ini adanya PDF dan gambar. Kalau sudah, kemudian di sini dicentang, kemudian kirim. Nah, nanti akan sukses seperti ini. Nah, ketika sudah sukses, di sini akan muncul ini durasi perubahan kode permohonan, tanggal permohonan, nama, program beasiswa, status beasiswa, sedang studi, tahun seleksi 2021. Ini menunggu verifikasi. Jadi setelah kita mengajukan perpanjangan studi ini, kita ini menunggu konfirmasi dari pihak LPDP. Itu biasanya cepat sih. Berdasarkan pengalaman teman saya itu seminggu 10 hari itu udah keluar seperti itu. Coba saya cek email ya. Ada email masuk. Oh, belum ada. Jadi untuk tadi kan di PPT itu ada email konfirmasi. Email konfirmasi itu setelah dinotif oleh pihak LPDP-nya. Jadi tidak langsung keluar notifnya. Nah, ketika ini sudah disetujui nanti, itu kita akan mendapatkan SK baru. Jadi langkah selanjutnya setelah mengajukan perubahan studi, kita mendownload SK yang baru. SK yang baru seperti biasanya teman-teman, kita cari di SK penetapan beasiswa di sini. Nanti ada SK kedua seperti yang ada di materi tadi. Nanti silahkan SK-nya itu di-download. Ini contoh aja ya. SK yang kedua nanti di-download. Setelah di-download, nanti kita mengajukan LOG. Mengajukan LOG yang revisi. Administrasi beasiswa, letter of guarantee. Nah, kemudian nanti tambahkan pengajuan. Ini kan yang LOG pertama kali kita usulkan, kita untuk menambah LOG yang revisi, tambah pengajuan. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nanti tipe pengajuan, pilih LOG revisi. Nah, nanti pilih alasan revisi LOG. Alasannya perpanjangan masa studi. Kemudian alamat universitas. Ini kita cari alamat. Ini alamat UGM, Bulak Sumur. Nah, nanti teman-teman, ketika SK itu sudah disetujui, lama studi ini akan berganti 24 bulan. Itu otomatis nanti terganti. Dan akhir studi ini akan terganti menjadi 31 Juli 2024 seperti itu. Jadi nanti akan otomatis ini karena kita kan baru praktek untuk mengajukan masa studi, perpanjangan masa studi, jadi ini belum berubah. Nanti kalau SK-nya udah muncul, ini pasti berubah ya sesuai dengan contoh dari Mas Gilang tadi. Kemudian ini lampirkan bukti diterima universitas, ini LOA.
LOA kita. Nah, kemudian catatan diisi perubahan studi dari 18 bulan menjadi 24 bulan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini nanti disubmit, cuma saya tidak mempraktekkan submit karena SK-nya belum keluar. Jadi nanti ini submit aja. Setelah submit nanti seperti tadi di sini akan muncul LOG, kode LOG baru kayak gitu, LOG revisi kayak gitu, seperti yang dicontohkan oleh Mas Gilang tadi. Nah, nanti setelah disetujui, pengajuan LOG disetujui, berarti LOG-nya teman-teman udah menjadi 24 bulan. Itu. Nah, untuk saran dari saya, dari kelurahan itu, teman-teman segera untuk mengurus berkas. Oh ya, gini teman-teman, biasanya pengajuan studi itu tanggal 1 sampai 5. Nah, tapi untuk pengajuan studi sekarang itu bisa dilakukan di luar tanggal tersebut. Di luar tanggal 1 sampai 5 awal bulan. Nah, itu bisa diajukan tidak harus tanggal 1 sampai 5. Jadi, saya harapkan teman-teman setelah sosialisasi ini segera untuk mengurus berkas tersebut agar tidak mepet nanti. Kalau kita mengajukan Januari, itu takutnya kita ini nggak sempat gitu. Nggak sempat SK-nya telat keluar, nanti malah kita bayar UKT sendiri seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fuksin dan Mas Gilang atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Untuk selanjutnya, kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan maupun masih bingung terkait dengan pemaparan dari kedua narasumber yang tadi sudah menyampaikan materinya, mungkin dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Seperti itu. Oke, sudah ada satu pertanyaan dari kolom chat. Saya bacakan terlebih dahulu. Apakah pernah ada pengalaman perpanjangan masa studi ditolak seperti dana bulanan dan lain-lain dari Mas Adi Dani Saputra? Mungkin untuk Mas Gilang atau Mas Musin bisa bantu untuk menjawab. Kalau pengalaman perpanjangan masa studi ditolak itu ya itu bukan yang diinginkan ya, tapi apa namanya, kayak kita nggak tahu nantinya gimana, tapi misalkan in case memang ketolak itu nanti bisa mengajukan ulang seperti itu bisa kok kalau kalau ditolak. Mungkin Mas Musin mau menambahkan. Terima kasih. Apakah ada pengalaman perpanjangan masa studi ditolak? Ada Mas pengalaman kayak gitu. Itu dikarenakan karena SK terbaru itu belum terbit. Ketika terbaru itu belum terbit, terus mengajukan perpanjangan studi, itu tidak akan diterima. Ini saya berikan contohnya, apa namanya, contoh percakapannya. Kelihatan nggak? Nah ini, LOG revisi akan terbit setelah SK perubahan terbit. Silakan melakukan pengecekan berkala dan mengajukan LOG revisi kembali setelah SK perubahan terbit. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Jadi untuk mengajukan LOG revisi itu harus menunggu SK revisinya terbit, SK perubahan itu terbit kayak gitu. SK yang harus 18 bulan jadi 24 bulan. Ketika kita mengajukan LOG-nya sebelum SK-nya terbit itu pasti ditolak kayak gitu. Ini ada contohnya bahwa pengajuan LOG-nya itu ditolak seperti itu.
Baik, untuk Mas Adi Danu Saputra, apakah ada tanggapan atau sudah cukup jelas? Langsung saja beralih ke pertanyaan kedua ya Mas, untuk Mas Aditya Priangga. Kapan diakui selesai masa studi oleh LPDP? Apakah sidang tesis, wisuda, atau sesuai LUJ baru nantinya? Hmm, Diakui selesai masa studi itu kalau setahu saya kalau udah yudisium itu baru dihitung selesai studi untuk per orangnya ya. Tapi kalau untuk batasnya itu tetap 31 Juli 2024 karena di LOA itu kalau tidak salah ya semuanya tertera seperti itu. Masa akhir studinya tuh 31 Juli 2024 baik yang LOG-nya 18 bulan atau 24 bulan itu kalau intake-nya 2022 ganjil itu masa akhir studinya tuh 31 Juli 2024 seperti itu. Mungkin Mas Musin ada Terima tambahan. kasih. Untuk apa tadi? Apakah kapan diakuinya selesai masa studi itu sebenarnya itu sesuai dengan LOG kapan kita selesainya. Tapi untuk masa studi kita itu kalau zaman dulu itu ada kayak seperti ini. Ada yang masa studi selesai itu pas yudisium. Ada masa studi selesai itu saat sidang kayak gitu. Itu tergantung prodinya. Tapi biasanya itu disesuaikan dengan yudisium kayak gitu kebanyakan. Tapi ada beberapa studi kalau sudah sidang tesis itu sudah dianggap lulus seperti itu meskipun revisi kayak gitu. Nah, itu konsekuensinya nanti mengembalikan LA kayak gitu. Nah, itu nantilah kayak gitu. Ya intinya fokus kita itu untuk memperpanjang studi seperti itu. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga ya Mas, karena ini antusias teman-teman juga lumayan banyak. Untuk kemudian juga belum, untuk pertanyaan di Slido juga belum saya bacakan. Untuk pertanyaan ketiga dari Mas Ahmad Mustafa, apakah untuk mahasiswa S2 yang hanya diberi jatah maksimal studi 18 bulan memiliki privilege lebih tinggi untuk diterima perpanjangan masa studinya? Oke, ini mungkin saya coba menjawab ya untuk karena kalau masa masa normalnya S2 itu kan memang 24 bulan ya. Kemudian yang 18 bulan ini memang ada beberapa teman-teman yang mungkin teknis atau apa ini jadinya dapatnya LOG-nya yang 18 bulan. Jadi kalau mungkin setahu saya ya itu lebih berpeluang diterima tuh yang 18 bulan karena extend-nya itu menuju ke durasi normalnya studi S2 seperti itu. Tapi saya kurang tahu kalau yang misal udah dapat LOG-nya 24 bulan apakah masih bisa mengajukan perpanjangan atau enggak itu saya kurang paham. Mungkin Mas Musin. Oke, terima kasih. Apakah mempunyai 18 bulan mempunyai privilege lebih tinggi? Jawabannya ya sebenarnya gini Mas, kita itu diberi jatah 24 bulan. Meskipun LOG kita itu 18 bulan, kita itu bisa memperpanjang sampai 24 bulan. Nah, kalau kasus saya 24 bulan, saya dapat LOG itu 24 bulan, itu tiba-tiba jadi 18 bulan. Padahal teman saya yang satu PK, satu jurusan itu tetap 24 bulan. Apakah maunya privilege lebih tinggi? Saya rasa enggak, Mas. Kenapa? 18 bulan itu semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperpanjang studi menjadi 24 bulan. Tetapi ketika kita udah 24 bulan, itu case khusus aja kalau kita bisa memperpanjang studi. Contoh kalau tahun kemarin itu perpanjangan studi karena COVID itu banyak banyak banget yang mendapatkan perpanjangan studi. Jadi dari 24 bulan menjadi tambah 6 30 ya 30 bulan seperti itu. Tapi kalau udah kalau masa sekarang 24 bulan mau mengajukan perpanjangan studi lagi itu sangat kecil kemungkinan
kecuali memenuhi persyaratan. Kan tadi kan di awal udah dijelaskan Mas Gilang itu banyak persyaratannya, salah satunya terkena bencana besar atau beberapa kemungkinan yang tidak bisa lanjut studi. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Ardian dan Mbak Anggi, ini pertanyaannya sama. Kemudian juga ada pertanyaan dari Slido, hampir mirip, yaitu berapa bulan waktu yang tepat untuk mengajukan perpanjangan studi, sekaligus berapa lama kira-kira proses yang dibutuhkan untuk teman-teman dari proses pengajuan awal sampai dengan LOJ yang baru itu terbit. Kalau waktu yang tepat itu tadi kalau dijelaskan Mas Musin itu kurang lebih 3 bulan ya, tapi idealnya ya secepatnya. Dan kalau bisa jangan ngepasi atau jangan pas mengajukan studi pas udah waktunya pembayaran UKT, itu nanti urusannya bakal ribet soalnya. Jadi yang penting sebelum pembayaran UKT itu udah mengajukan gitu, biar udah beres dan nanti UKT-nya masih bisa tercover kayak gitu. Terus durasinya tadi kalau nggak salah, kalau yang udah dijelaskan ini ya satu minggu atau maksimal 10 hari untuk ini ya, untuk menyelesaikan dari apa ngisi mengumpulkan berkasnya, kemudian sampai diverifikasi dan dapat LOG yang baru tuh mungkin maksimal 10 hari seperti itu. Konfirmasi buat yang Mas Ya. Gilang sampaikan tadi, untuk waktunya itu yang 10 hari itu SK-nya saja. SK-nya. SK-nya Oh, ya. aja. Jadi pengurusan SK dari awal itu sampai keluar SK terbaru itu kurang lebih 10 hari. Kemudian nanti ditambah dengan pengurusan LOJ kurang lebih 2 sampai 3 minggu, teman-teman. Nah, oke. Jadi kenapa harus segera memperpanjang studi, takutnya nanti pas selesai LO kita belum selesai LOJ kita belum mendapatkan LOJ yang terbaru. Dampaknya apa? Dampaknya itu kita akan membayar UKT kayak gitu dan tidak dapat LA, kan itu sangat disayangkan seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Vincent Sutrisno Hadi. Pertanyaannya pertama, apakah LOE baru dapat diajukan di semester atau melalui tata usaha UGM? Kemudian untuk pertanyaan keduanya, apakah untuk S3 pendanaan dari LPDP maksimal masih bisa sampai 4 tahun? LOE itu Eh, ini sih sesuai yang kita punya pertama gitu ya Mas Musin. Pakai LOE yang pertama kita punya. iya Mas, Ya, pakai LOA kita. Jadi ya tidak. LOE yang pertama kali didapat pas diterima di UGM. Kemudian yang kedua itu apakah untuk S3 pendanaan dari LPDP maksimal masih bisa sama? Bisa, masih bisa ya, Mas. Iya masih bisa. Masih. Nah, untuk yang poin pertama, nah itu kalau nanti ada kejadian khusus, ya misal COVID tadi itu mungkin bisa mengajukan via admin prodi kayak gitu, admin prodi ke Ditmawa itu. Tapi kalau untuk yang case-nya sekarang yang kita lakukan itu cukup menggunakan LOA kita yang pas pertama kali kita dapat. Itu kan sudah 24 bulan. Jadi kita pakainya itu. Terima kasih. Oke, beralih ke pertanyaan dari Slido ya Mas. Ini ada pertanyaan, apakah teman-teman dari angkatan 2021 genap boleh perpanjangan untuk ke semester 5 seperti itu? Tadi itu kecil kemungkinan ya, tadi sudah disampaikan sama Mas Musin, karena ideal atau normalnya waktu untuk waktu studi magister itu 24 bulan atau 2 tahun atau 4 semester. Jadi kalau untuk mengajukan ke semester 5 itu mungkin masih bisa diterima kalau emang keadaannya emang sangat ya kayak keadaan kahar gitulah. Tapi kalau dengan alasan yang sama dengan yang mau memperpanjang dari 18 ke 24 itu saya kurang yakin bisa diterima.
Seperti itu. Kalau untuk mengajukan ke semester 5. Izin menambahkan, mungkin yang perlu di anut kayak gitu sesuai dengan panduan. Itu kan misal tadi kan udah dapat 24 bulan. Kalau biasanya normalnya itu tidak bisa mendapatkan LOG terbaru kayak gitu atau mendapatkan perpanjangan kecuali memenuhi persyaratan ini. Misal terkena bencana alam atau non alam atau kayak kemarin kan ada COVID itu masuknya kan bisa dibilang bencana alam, mungkin bencana non alam. Kemudian sakit kronis atau sakit yang membutuhkan perawatan panjang. Kemudian gangguan kesehatan mental. Kemudian cuti akademik, kemudian pembimbing penelitian atau tugas akhir sakit, meninggal dunia atau pindah dari perguruan tinggi tujuan yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian. Yang terakhir, kendala dalam pelaksanaan penelitian yang tidak disebabkan oleh kelalaian. Kalau kita perpanjangan itu menggunakan poin terakhir ini, tapi kalau udah dapat 24 bulan itu kemungkinan sulit sih, kemungkinan sulit. Tapi kalau misal mau coba, ya nggak apa-apa. Tapi kemungkinan sulit untuk memperpanjang menjadi 5 semester. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya, yaitu bahwa UKT saya sebagai awardi sebesar 19 juta, sedangkan dengan menggunakan jalur reguler mandiri itu 11 juta. Apabila masa studi saya melebihi durasi yang dibiayai LPDP, apakah pembayaran studi saya akan tetap 19 juta atau bisa beralih ke 11 juta untuk jalur reguler seperti itu? Kalau yang kasus seperti itu, saran saya mungkin konfirmasi dengan prodi saja ya, biar tidak terjadi salah paham seperti itu. Izin menambahkan Mas Gilang, apakah tadi bisa diubah? Jawabannya bisa. Nanti sebelum LOG itu habis, kan tadi dapat 19 juta karena kerjasama, itu bisa mengusulkan perpindahan ini skema. Jadi perpindahan skema ke reguler. Nanti bayarnya 11 juta. Nanti apabila waktunya nggak nyampe itu udah kena deadline duluan, itu misal dibayar 19 juta itu bisa di reimburse sisanya. Jadi akan kembali 8 juta kayak gitu. Nanti mengajukan reimburse UKT. Tapi jawabannya bisa diubah dari kerjasama ke reguler, itu bisa diubah, dan banyak yang seperti itu. Maksudnya semuanya merubah ke reguler ini skema UKT. Terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir ini Mas di Slido, untuk bisa dijawab oleh Mas Gilang atau Mas Muksin terkait menimbang kondisi yang jadi syarat perpanjangan studi, apa ada kemungkinan alasan perpanjangan ditolak oleh LPDP, misalnya untuk yang sudah sempro sejak awal semester 3, seperti itu? Sebenarnya enggak, kalau menurut saya nggak ada masalah sih. Kan misal sempro awal semester 3 kemudian masih ada waktu setahun gitu lah. Jadi misal mau memperpanjang dari 18 ke 24 itu nggak ada salahnya juga, dan maksudnya peluangnya masih sama dengan yang lainnya untuk memperpanjang. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi silahkan dicoba saja kalau misal mau memperpanjang, karena kita sebagai yang magister itu dikasih waktu sampai 24 bulan untuk normalnya kayak gitu. Mas Muhsin mungkin mau menambahkan? Sudah cukup jelas itu Mas. Ya intinya bisa perpanjang. Oke. Oke, mungkin kembali ke pertanyaan dari kolom chat dari Mbak Siti Sulistiarini. Kalau pengajuan perpanjangan studi bagi kami yang LOG-nya 18 bulan ditolak sampai mendekati waktu pembayaran UKT, apakah ada kemungkinan harus bayar UKT secara mandiri dulu dan setelah itu tidak ada kesempatan untuk melanjutkan untuk mengurus perpanjangan LOG lagi?
Ini agak berat sih ini. Apakah ada kemungkinan harus bayar UKT mandiri dan setelah itu tidak ada kesempatan untuk melanjutkan mengurus perpanjangan LOD lagi? Mungkin Mas Musin ada ini terkait kasus misal seperti ini. Terima kasih. Sebenarnya kasus yang seperti ini yang nggak kita harapkan seperti itu. Nggak kita harapkan, makanya dari kita itu untuk setelah ini itu segera untuk mengurus berkas-berkas tersebut. Ketika berkas tersebut itu sudah sesuai, itu pasti keterima untuk perpanjangan studi. Kalau itu kalau nyampe mepet itu ya pasti ada yang bermasalah. Maksudnya bermasalah itu bisa jadi kemungkinan besar di mahasiswanya gitu. Maksudnya masalahnya itu gini, nggak segera mengurus ini perpanjangan studi. Tiba-tiba udah Januari baru mengurus perpanjangan studi. Kalau perpanjangan studi itu misal diurus mulai sekarang, itu insya Allah bisa diperpanjang dan tidak ada alasan untuk ditolak seperti itu. Soalnya aku lihat temanku juga mengajukan studi itu ya keterima gitu dengan berkas yang kurasa itu pendek banget alasan dari supervisornya kayak gitu, dan penulisan study plan-nya juga pendek dan itu tetap diterima kayak gitu, kayak apapun alasannya itu diterima untuk yang 18 bulan kayak gitu. Jadi ya sesegera mungkin untuk mengurus supaya tidak terjadi hal yang seperti itu. Kalau nanti apakah bisa mengurus LOG lagi kalau telat, kita belum tahu kayak gitu. Karena belum terjadi kasus seperti itu. Kalau bisa kan kita usahakan untuk LOG-nya itu selesai sebelum waktunya. LOG-nya itu sudah selesai, yang revisi itu udah keluar sebelum LOG-nya itu habis kayak gitu. Kalau mungkin perbandingannya kayak yang ini sih, yang pengurusan LOG pas awal maba itu kan kita bayar UKT dulu itu bisa ngurus SP LOG kayak gitu. Nah, tapi kalau case ini ya kita belum tahu kayak gitu. Kita belum tahu, makanya kita sebisa mungkin untuk tidak telat mengurus hal tersebut, mengurus perpanjangan studi. Seperti itu, Mbak Rini. Oke, pertanyaan terakhir dari kolom chat ini dari Mbak Yusi. Untuk LOG sampai dengan September 2024, apakah masih di-cover UKT-nya setelah Juli 2024 tersebut? Masih. Kalau menurut saya masih di cover. Masih di cover ya Mas Musin, kalau ya ini Juli duluan daripada September harusnya. Berarti kita nggak harus mengajukan apa-apa ya, Mas? Ini kurang tahu ya, Mas Yusi apa Mbak Yusi? Mbak Yusi. Yes. Ini menurutku case-nya seperti yang kita alami. Yang kita alami itu kan LOG itu sampai Januari kayak gitu. LOG sampai Januari. Nah, kayaknya seperti itu tetap perlu mengurus perpanjangan studi. Kayak gitu. Tetap mengurus. Tidak lantas misal aku sampai Januari nih, Mbak. Januari yang semester genapku nanti akan dibayar tanpa mengurus apa-apa, sepertinya tidak. Sepertinya tetap harus mengurus sesuatu seperti itu. Meskipun berakhir Juli. SOP-nya beda ya? Atau bisa jadi sama dengan yang dijelaskan tadi? Nah, ini ada keterangan dari Mas Habib, keterangan tambahan. Intinya jumlah berapa kali dibayarkan sih Mbak? Misal 48 bulan sama dengan 8 kali UKT dibayarkan. Kira-kira di Juli pembayaran ke berapa? Seperti itu. Jadi kalau sudah selesai itu berarti Mas, karena kalau Juli itu sudah masuk ke 9. Nah, berarti udah masuk ke 9, berarti itu tidak tercover, Mbak. Oh Tidak begitu tercover. Ya, positif ya. Tidak tercover. Karena sistemnya di kampus kan maksudnya agak beda juga ya, kita ya agak dirugikan juga sebenarnya kalau seandainya dulu kita per Juli kan
nggak ada masalah tuh ya, karena kita per September, jadi September to September gitu. Hmm. Tapi Mbak Yusi pernah mengajukan perpanjangan, Mbak? Oh, tapi udah dapat 48 bulan. Belum Mas. Enggak, kita belum mengajukan perpanjangan. Maksudnya barangkali aja. Kan juga deg-degan juga ini soalnya. Iya. Tapi sepertinya skemanya itu sih, Mbak, disesuaikan dengan jumlah semesternya sih. Semester ya? Ya, jumlah Oke. semesternya. Itu kan masuknya over. Kalau pengalaman ini yang dulu yang COVID itu bisa nambah pas COVID ya, itu nambah LOG 3 bulan, itu tercover biayanya. Itu nambah LOG 3 bulan, misal Agustus, September, Oktober kayak gitu. Itu tercover. Tapi ini kan udah settingan awalnya September, mungkin karena mulainya September mungkin. Mulai kuliahnya dulu. Iya. Surat LOE-nya Jadinya kan juga September. September ya. Ya jadi ya nanti coba ngajukan perpanjangan aja, Mbak. Siapa tahu keterima kalau udah 48 bulan. Tapi kemungkinan besar kurang keterima sih, Mbak. Kayak gitu. Kalau Iya. udah 48, udah 4 tahun, 48 bulan kayak gitu. Kalau buat S2 itu udah 2 tahun itu, kalau nggak ada cash benar-benar khusus itu susah dapat ini perpanjangan. Jadi perlu dipersiapkan juga worst case-nya, misal harus bayar UKT dulu seperti itu. Oke. Nanti tak coba aja lah. Nanti kalau pas mungkin udah mau deket semester itu ya, mau ngajukan tiket pertanyaan aja gitu. Iya. Ya, Mbak, bisa Makasih ya, Mas. coba, Mbak. Iya, Mbak, sama-sama, Mbak. Baik, terima kasih kepada para penanya dan kemudian untuk kedua narasumber yang sudah memberikan pemaparan materi dan jawaban yang sangat-sangat bermanfaat. Sebelum mengakhiri kegiatan sosialisasi pada sore hari ini, untuk narasumber, kemudian perwakilan dari kelurahan, beserta teman-teman yang saat ini mungkin masih belum menonaktifkan fitur kamera, untuk dapat menyalakannya terlebih dahulu untuk keperluan dokumentasi. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tidak terasa, sekarang sudah masuk di penghujung kegiatan sosialisasi kita pada sore hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 5. Dan saya lihat dari teman-teman juga sudah tidak ada yang menanyakan pertanyaan lagi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pemaparan materi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang mungkin mengalami kebingungan terkait dengan perpanjangan masa studi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Mas Sekjen, Mas Nur Aji Pratama yang tadi sudah izin terlebih dahulu meninggalkan ruang Zoom meeting. Kemudian teman-teman dari Divisi Sahabat Awardi yang sudah meluangkan waktunya juga untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi kita pada sore hari ini. Dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada sore hari ini. Saya selaku moderator yang memandu jalannya kegiatan sosialisasi pada sore hari ini, jika ada salah kata maupun perbuatan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.